billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Pada hari ini hari Ahad, tepat seminggu yang lalu kita telah mengawali kegiatan ngaji bareng online kita di tahun 2023. Dan masih segar, saya yakin di dalam ingatan kita bahwa hanya atas izin dan ketentuan Allah jualah pada hari Ahad, tanggal Ahad, bulan Ahad, Allah hadirkan pesan tauhid yang luar biasa bagi kita semuanya. Melalui Allah hadirkan sosok Cut Putri di dalam forum ini. Dan bahwa bagaimana Allah jadikan melalui keberadaan seorang anak yang masih sangat belia 18 tahun yang lalu. Allah berikan kemantaban, Allah berikan inspirasi, kekuatan
untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi yang merupakan tsunami terbesar dalam sejarah kehidupan dunia ini dengan 9,3 skala Richter pada saat itu gempa buminya. Dan Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita semakin meyakini kini bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan ini, bahwa bagaimana sesungguhnya yang kita lihat itu bukan banjirnya yang besar, bukan begitu banyaknya hamba-hamba Allah yang telah berpulang kepada Allah dalam keadaan syahid, bukan derasnya air, bukan banyaknya bangunan yang diruntuh dan diluluh lantakkan, tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan bagaimana cara Allah menunjukkan hanya sebagian kecil daripada kekuasaannya dan ketentuannya yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap kali kita memasuki hari Ahad ini paling tidak kita ingat bahwa di tahun 2023 ini telah kita awali dengan kita mendapatkan pesan tauhid yang luar biasa dari peristiwa tsunami itu sendiri. Kalau seandainya kita perhatikan bahwa melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para korban, khususnya yang berada dalam peristiwa tsunami itu, mereka dikategorikan syahid sesungguhnya. Namun yang harus kita waspadai adalah tsunami yang dihadirkan di muka bumi ini bukan hanya tsunami secara fisik. Dikarenakan tsunami secara fisik itu yang terjadi, walaupun ratusan ribu yang meninggal sebagai korban tsunami pada saat itu, mereka dikategorikan syahid. Tetapi yang harus kita waspadai adalah apabila tsunami yang boleh jadi tidak berbentuk air, tidak berbentuk gempa bumi, tetapi meluluh lantakkan nilai tauhid yang berada di dalam diri kita. Maka betapa banyaknya orang-orang yang mengalami ujian, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan jabatan, namun kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak juga kita dapati mendapatkan anugerah sesungguhnya yang luar biasa yang diinginkan oleh banyak orang, namun kemudian menggelincirkannya dari pegangan utama, yaitu nilai-nilai tauhid, mengesahkan Allah dan senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di hari Ahad pada hari ini, pada tanggal 8 Januari 2023 ini, mari kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan menempatkan diri, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memohon setiap pagi mengawali acara ini, memohon agar untuk kita semuanya diberikan hati yang lapang, hati yang bening, bersih, serta hati yang tulus dan ikhlas. Agar dengan semuanya ini sepenuh hati di dalam kebersamaan ini kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang telah Allah hantarkan untuk kita semuanya. Dan kalau seandainya kita pun tidak bisa menutupi banyak pula ujian dan rintangan yang didapati dalam kehidupan ini. Namun sejujurnya, atas apa yang telah kita dapati dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya, maka sangatlah tidak sebanding. Apalagi kalau misalnya kita menyadari bahwa dari nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, hanya sebagian kecil dari nikmat itu yang kita menyadari keberadaannya. Dan apalagi kita mensyukurinya. Namun lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang berlalu lalang di dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak menyadarinya. Dan kadangkala ironinya adalah
kita baru menyadari bahwa nikmat itu ada. Ketika nikmat itu mulai Allah kurangi atau Allah tarik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca dalam 3 hari terakhir ini. Bagaimana melalui penggambaran seorang laki-laki yang diberikan nikmat yang luar biasa, yang diidam-idamkan oleh semua orang, yang digambarkan memiliki 2 taman yang tidak hanya berisi tanaman anggur, tetapi juga berisi kurma. Kemudian dialirkan sungai di dalamnya. Dan hal itu bukankah menggambarkan simbol kemakmuran sesungguhnya? Namun apa yang terjadi? Bukan rasa syukur kepada Allah dan meningkatkan pedulian kepada sesama. Namun yang terjadi adalah kesombongan yang terus bertambah-tambah. Sehingga kesombongannya itu bahkan menganggap kecil dan menghina orang-orang yang berada di seputarnya. Dan bahkan sampai dengan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak yakin bahwa akan ada hari kiamat itu sendiri. Sampai dengan kemudian Allah menarik seluruh nikmat yang telah diberikan kepadanya, di mana seluruh air yang selama ini mengairi seluruh taman-tamannya, kebun-kebunnya, semuanya menghilang dari permukaan bumi itu, sehingga kering dan luluh lantaklah seluruh tanaman-tanaman dan kebun-kebunnya itu. Dan baru disadarilah kemudian bahwa sepatutnya ia mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh sahabatnya, bahwa sesungguhnya tidak berlaku semuanya itu kalau bukan karena ketentuan Allah. Illa masya Allah. Dan kalau seandainya menyadari bahwa semuanya itu datang dari Allah, maka tiada lain sepatutnya adalah semakin merundukkan hati di hadapan Allah, tidak hanya dengan menyampaikan rasa syukur kepada Allah, tetapi bagaimana menyikapi agar nikmat itu benar-benar menjadi nikmat yang barokah, dan kemudian memberikan penyikapan terbaik dengan menghadirkan kepedulian kepada sesamanya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan rasa syukur yang kita antarkan kepada Allah, terutama untuk nikmat utama yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita menyadari bahwa tidak akan mungkin kita berada di dalam kebersamaan seperti ini. Dan kemudian Allah hadirkan keistiqomahan pula di dalamnya, kalau bukan dikarenakan kita meyakini dan menyadari bahwa semuanya ini hanyalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang mudah kita mengucapkannya. Namun kita merasakan bahwa hal ini anugerah yang luar biasa apabila betul-betul kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya Bapak dan Ibu, bukan sesuatu hal yang kecil dan ringan ketika kita mendapati bahwa hampir 3 tahun kita pada tanggal 12 April nanti bersama-sama seperti ini. Dan tidak sebentar kita berada di dalam forum ini setiap pagi. 2-3 jam kita duduk bersama-sama di sini. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita, yang menghadirkan keistiqomahan bagi kita semuanya, dan bahkan Masya Allah, Allah hadirkan kebahagiaan bagi kita di dalam forum ini. Sehingga bukan hanya sekedar kita membaca setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran, dan memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan bagi kita untuk membaca, mendengarkan, dan juga memahami maknanya. Namun Allah hadirkan kebahagiaan ketika kita saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya berada di dalam forum ini. Sehingga boleh jadi sebagian besar dari kita tidaklah muda lagi. Dan sering kita mengatakan boleh jadi kita sudah berada di dalam etapa terakhir. Namun Masya Allah betapa bahagianya. Dan saya pribadi sangat merasakan itu Bapak dan Ibu. Kebersamaan dengan Bapak dan Ibu itu membahagiakan sekali. Sehingga kadangkala berpikir kalau seandainya untuk melaksanakan tugas ataupun bepergian, berpikir apakah akan kehilangan saya momentum yang luar biasa dalam kebersamaan dengan Bapak dan Ibu. Dan hal itu menjadi pertimbangan utama kini di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan
perintah kepada kita mengenai istiqomah ini. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Hud pada ayat ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar, atau beristiqomahlah. Beristiqomahlah kalian dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kita saling doa mendoakan di forum ini, walaupun sedikit ayat yang kita baca setiap pagi, namun istiqomah ini adalah merupakan benang merah dari apa yang Allah sampaikan di antaranya yang terdapat di dalam ayat ke-112 tadi. Dan semoga dengan keistiqomahan itulah sesungguhnya kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuknya, inayahnya untuk kita semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa Allah mengendaki, ketika Allah mengendaki hidayah itu diberikan kepada seseorang, maka begitu mudahnya Allah akan memberikannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kita, Bapak dan Ibu. Di dalam kita menyampaikan segala sesuatu, meskipun dengan niatan yang benar dan menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi tidak ada kepastian di dalamnya bahwa seseorang itu akan mendengar atau mengikuti atas apa yang kita sampaikan. Dan itulah yang Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta, bahwa engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang engkau cintai. Maka tiada lain kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang kita cintai. Sanak dan kerabat kita, saudara-saudara kita, semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita jalani dalam kebersamaan pada forum ini, selangkah demi selangkah kita memasuki hari-hari baru setiap hari. Semoga inilah yang kita lakukan dan menjadi kebiasaan kita. Bukankah seseorang itu akan dipanggil kepada Allah melalui apa yang dibiasakannya di dalam kehidupannya? Maka tiada lain kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga Allah mencatat bahwa kebiasaan yang kita lakukan di dalam membaca Al-Quran bersama-sama ini adalah kebiasaan kita yang diridhoi oleh Allah. Agar nanti tiba-tiba waktunya, ketika kita ataupun salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, maka dikembalikan bahwa pada hari itu kita mengawali hari kita dengan menelusuri ayat-ayat Allah dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Di tengah kita menyadari bahwa betapa banyaknya dosa dan kesalahan, kelemahan, kebodohan, dan kelalaian yang kita miliki, kita meminta kepada Allah secara bersama-sama, saling mengaminkan kita untuk kita semuanya, agar benar-benar Allah memberikan kemudahan bagi kita, kekuatan, keistiqomahan di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ini, menyongsong keridhaan Allah untuk kita semuanya. Sehingga melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, dengan kita meniatkan semoga menjadi langkah pertama dan utama kita dalam tuntunan Allah menjalani kehidupan hari ini dan esok, sampai dengan kita kembali kepada Allah, semoga
dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridho kepada kita dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Dan kita semuanya bersama anak dan keturunan kita ya, dan ibu kita dan leluhur kita semuanya menjadi bagian dari apa yang Allah maktubkan di dalam bagian akhir pada surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Kita pun memohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan di dalam upaya dan ikhtiar kita menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah, mengambil saripati dari mutiara kehidupannya, dan semoga Allah memberikan anugerah di dalam setiap tarikan nafas dan di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Semoga Allah tambahkan kadar cinta kepada baginda Rasulullah. Kita memerlukan itu agar Allah berikan keseksamaan, keistiqomahan di dalam kita mengikuti perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Di dalam kita menelusuri keteladanan Rasulullah melalui apa yang diriwayatkan dari Atha radhiyallahu an, bahwa dia berkata, pada suatu hari aku bersama Ubaid bin Umair menemui Aisyah radhiyallahu an, dan antara kami dengan Aisyah terdapat sebuah tirai yang membatasi kami terhadapnya. Aisyah berkata, "Wahai Ubaid, apa yang menghalangimu mengunjungi kami?" Maka Ubaid pun menjawab, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Berkunjunglah dengan jarang, niscaya bertambah rasa cintamu." Sedangkan Umair berkata, "Ceritakanlah kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sambil menangis, Aisyah pun berkata, "Semua hal yang ada pada diri Rasulullah adalah menakjubkan. Pada malam giliranku, beliau mendatangiku hingga kulit beliau menyentuh kulitku. Lalu beliau bersabda, 'Biarkan aku sholat untuk Tuhanku.' Maka beliau pun beranjak mendatangi wadah kulit yang berisi air. Lalu Rasulullah pun berwudu. Kemudian beliau berdiri sholat dan menangis hingga janggutnya basah. Beliau bersujud sambil tetap menangis hingga tanah pun menjadi basah. Selesai sholat, beliau berbaring sampai kemudian Bilal mengumandangkan azan subuh. Dan Bilal pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Celaka engkau, wahai Bilal. Apa yang bisa mencegah tangisku ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini menurunkan ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir dengan hatinya. Itulah yang terdapat di dalam surah Ali Imran pada ayat ke-190.
Celaka orang yang membacanya, tapi tidak memikirkannya. Lanjut beliau. Al-Auza'i pernah ditanya, apakah puncak memikirkan semua itu? Dia menjawab, membaca dan merenungkannya. Imam Al-Junaid radhiyallahu an berkata, majelis paling mulia dan paling tinggi derajatnya adalah duduk sambil memikirkan keesaan Allah, bernafas dengan nafas pengetahuan, minum dengan gelas cinta dari lautan kasih sayang, dan melihat sambil berprasangka baik kepada Allah. Kemudian dia melanjutkan, duhai majelis yang paling agung, duhai minuman yang paling nikmat, beruntunglah orang yang Allah anugerahi dengan hal-hal itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang kita dapati bahwa bagaimana sesungguhnya tidak sederhana kehadiran ayat yang terdapat di dalam ayat 190 pada surah Ali Imran yang berlanjut dengan 3 ayat berikutnya. Maka mudah-mudahan di dalam kebersamaan kita ini Bapak dan Ibu, walaupun 1-2 ayat yang kita baca setiap pagi, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk benar-benar tidak hanya melantunkannya secara lisan ataupun mendengarkannya, namun Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat mentafakurinya, mentadaburinya, dan semoga Allah berikan kesan yang mendalam di dalamnya, dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari petunjuk hidayah dan inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita bersama-sama dalam forum ini. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu tali silaturahim kita kepada ayah dan ibu kita. Kita kumpulkan sesuatu yang terserak di dalam hubungan kita dengan keduanya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, setiap pagi kita mendoakan semoga Allah terima seluruh amalnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan semoga hanya kebahagiaan tiada tara yang Allah hadirkan di alam kuburnya yang lapang. Alam kuburnya yang terang benderang dan menyejukkan bagi mereka. Taman-taman surga mereka nikmati di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan kita bersama-sama dengan mereka hingga saat ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dan terus melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktunya semoga Allah kembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin meneruskan sebuah nasihat yang saya dapati dari seorang sahabat saya. Dan beliau juga adalah peserta pada ngaji bareng online ini. Fa'inna ma'al usri yusra, bahwa di balik satu kesulitan Allah hadirkan begitu banyak kemudahan. Di antara hikmah yang Allah berikan Bapak dan Ibu,
dengan telah hadirnya kini 3 ring di dalam jantung saya pada saat ini. Seorang sahabat mengingatkan, dan beliau adalah seorang dokter ternama, bahwa ikhtiar harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Melalui teknologi yang telah diterapkan, itu adalah merupakan salah satu ikhtiar yang kita lakukan. Namun ikhtiar bukan hanya dengan pemasangan ring, tetapi ikhtiar yang dilakukan adalah dengan pola hidup, pola fikir, dan pola zikir. Pola fikir tentunya merenungkan bahwa salah satu yang bermuara kepada penyumbatan adalah pola hidup, pola makan, pola gerak, pola olahraga di dalam kehidupan. Pola fikir, pola zikir. Dengan zikir insya Allah akan meredakan dan menenangkan hati semuanya. Dan kemudian istighfar. Bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ketika Allah menyerahkan, ketika Allah menciptakan untuk kita semuanya, diberikan dalam keadaan yang sangat prima. Namun kita sendirilah sesungguhnya yang membuat segala sesuatu yang prima itu kemudian semakin menurun seiring perjalanan kehidupan ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Maha benar Allah yang menyampaikan, wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi kita, tetapi kita sendirilah yang menzalimi diri kita sendiri. Maka dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara yang dinasihati oleh teman saya adalah ketika kita merasakan bahwa telah dikurangi nikmat Allah, apakah melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui lengan kita, melalui kaki kita, termasuk melalui jantung kita, adalah kita mengelusnya. Bahwa kita mohon maaf bahwa selama ini amanah yang telah diberikan ini tidak kita pelihara dengan baik. Kita mengelusnya penuh cinta kini. Bahwa betapa ia telah menampingi dan menemani perjalanan kehidupan kita. Dan bahwa setiap elemen di dalam tubuh kita ini diberi amanah oleh Allah untuk mensupport kita. Yang selama ini boleh jadi kita lalai dan tidak memperhatikannya. Termasuk halnya ketika kita, Bapak dan Ibu, saya pernah berbicara kepada sahabat saya yang hobi sekali dengan merokok itu. Bahwa betapa sesungguhnya salah satu elemen yang membuat kita leluasa menjalani kehidupan ini adalah keberadaan elemen-elemen dalam ini, dan utamanya adalah jantung ini. Adakah kita pernah menyampaikan secara lisan, terima kasih wahai jantungku? Selain kita bersyukur kepada Allah, tetapi secara khusus kita sampaikan. Nah, maka apakah rasa terima kasih kita? Apakah terima kasih itu kita tunjukkan dengan kita menghembuskan asap rokok itu ke dalam setiap pori-pori dan rongga-rongga di dalamnya? Astaghfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semakin detail kita kini bisa melihat kepada setiap anugerah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Ketika kita sedang mengaca, kita lihat apa yang nampak di cermin itu. Allah hadirkan rambut yang memahkotai kita. Allah hadirkan kepala kita, Allah hadirkan akal pikiran di dalamnya. Allah hadirkan hidung kita dengan leluasa kemudian menjadi salah satu elemen pernapasan kita. Allah hadirkan telinga kita, Allah hadirkan mulut kita. Allah hadirkan pipi kita. Pernahkah kita secara khusus setiap pagi itu kita pegang pipi kita? Bahwa kita terima kasih atas nikmat pipi ini. Kita pegang kepala kita. Allah berikan kesehatan yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa. Kita elus mata kita, terima kasih bahwa Allah telah menganugerahi sepasang mata ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita harus berjuang, Bapak dan Ibu, untuk bisa benar-benar kita menyadari kebesaran Allah dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Kita cenderung hanya melihat secara global, kita jarang melihat secara rinci atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu.
Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, meningkatkan rahmat barokah dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak dan Ibu sama-sama kita mendoakan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan diisi Bapak dan Ibu oleh guru kita, sahabat kita yang sudah lama kita rindukan dan sudah lama tidak hadir dalam forum ini, yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk beliau menyampaikan pesan-pesan indahnya untuk kita semuanya. Dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini bersama kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengijabahkannya. Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca 2 ayat Bapak dan Ibu. Yaitu kita akan membaca insyaallah. Kita akan membaca ayat ke-45 dan ayat ke-46 dari surah Al-Kahfi, surah ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه Watrib nanti aku kasih tahu aja, kita koordinasi. Ayati dunia kama in anzalna. Kemarin kontak asal ada semut. Anzalnahu minas samai fakhtalata bih. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bih. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض
وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا 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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم